Kisah Karomah Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun Malang, Jawa Timur. Lahir di Barong, April 1898. Barong adalah sebuah desa di Sawahan, Jawa Timur. Kiai Mukti kecil tumbuh dan dibesarkan di sana. Ia mengenyam pendidikan pesantren Jombang, kemudian melanjutkan pesantren di Kauman yang diasuh Kiai Haji Yasin Bangkalan dan pesantren di Nganjuk. Gairahnya untuk terus belajar agama kian menggelora, sehingga menghantarkan dirinya mengenyam pendidikan di Mesir pada 1914. Karena nilai intelektual Kiai Mukti yang tinggi, menjadikan karirnya cemerlang. Ia dikenal luas oleh banyak kalangan sebagai ulama pejuang yang gigih dan ahli budaya pewayangan Jawa. Perjuangan Kiai Mukti melawan penjajah Belanda cukup besar. Ia dengan semangat yang tinggi terus melatih dan membina mental para santri. Baginya hal ini penting, sebab manusia memiliki kondisi jiwa yang sewaktu-waktu bisa saja hilang semangat. Untuk mengantisipasi hal itu, setiap saat memasukkan nilai-nilai rohani tentang arti sebuah perjuangan di jalan Allah. Sehingga dengan begitu para santri merasa termotivasi untuk berjihad atas nama Tuhan dengan cara memberantas penjajah dari tanah air yang mereka cintai. Pernah suatu ketika, sewaktu Kiai Mukti sedang menggembleng sekitar 1 kompi atau sekitar 100 tentara di pondoknya. Tiba-tiba tentara Belanda datang untuk menangkap mereka. Mengetahui hal tersebut, Kiai Mukti kemudian mengumpulkan para tentara di belakang Langgar Al-Mukarromah. Anehnya, sewaktu tentara Belanda mencari mereka di pondok, di rumah Kiai Mukti, dan di Langgar Al-Mukarromah tidak ditemukan seorang pun tentara, ungkap Umar Maksum, santrinya yang menceritakan kehebatan yang dimiliki oleh Kiai Mukti. Tentang kemampuan Mukti yang bisa menghilang dan menembus benda padat sudah diakui di masyarakat. Dengan itu pula ia sangat disegani oleh banyak tokoh dan juga ditakuti oleh tentara lawan. Di antara orang yang berguru kepada Kiai Mukti adalah Bung Tomo, Beber Umar Maksum. Bung Tomo, yang memiliki nama asli Sutomo adalah seorang pemimpin pertempuran 10 November yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya, ketika diserang oleh tentara-tentara Nica. Ia juga dikenang sebagai pahlawan yang bersuara lantang menyeru untuk melawan penjajahan melalui penyiaran di stasiun-stasiun radio Surabaya. Waktu itu, oleh Kiai Mukti, Bung Tomo diberi wirid dan air minum, serta dibekali dengan bambu runcing. Semua santri yang digembleng mempercayai bahwa Kiai Mukti memiliki kemampuan untuk menghilang. Ia pernah menjadi buron politik selama 6 tahun, tetapi selama itu, ia tidak tertangkap sama sekali. Bagi masyarakat Kota Malang, sosok Kiai asal Pandaan ini dikenal sebagai pribadi yang waro, mukhlis, dan ahli tasawuf. Sejak muda, putra pertama Kiai Haji Harun dari 6 bersaudara ini sudah giat berdakwah, dan mengabdi di Ponpes Kauman, belakang Masjid Agung Jami, Malang, yang dirintis Kiai Haji Yasin asal Kuanyar Bangkalan. Selain itu, juga ikut berkiprah di Masjid Agung Jami, Malang. Kiai Mukti menikah dengan Nyai Zahroh, putri ketiga Kiai Haji Yasin. Saat itu banyak warga yang meminta agar dirinya menetap dan membina masyarakat Kasin, pasca wafatnya Mbah Muhammad. Masyarakat merasa membutuhkan figur ulama dan ketokohan seperti Mukti. Demi kecintaannya kepada Kiai Mukti, Kiai Haji Abdul Karim sekeluarga sukarela memberikan tanahnya untuk dibangun rumah dan pondok pesantren, serta Langgar Al-Mukarromah. Di Ponpes Kasin itulah, Kiai Mukti yang ahli hizib itu membangun umat dan memberi semangat kepada tentara Hizbullah untuk mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Para santri yang berdatangan ke Ponpes, tidak hanya dari kota dan kabupaten Malang, seperti Gondang Legi dan Kepanjen, tapi juga dari Pandaan, Bangil, Pasuruan, Jember, Lumajang, dan beberapa kota lainnya. Kiai Haji Mukti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 9 April 1963 sekitar pukul 11 WIB di kediamannya di Kasin, yang sekarang menjadi Jalan Arif Margono karena sakit panas, dan dimakamkan di pemakaman umum Kasin. Dikutip dari berbagai sumber, dukung Peci Ireng Official, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video berikutnya.